Bayangkan ini, sebuah teks kuno terkubur berabad-abad di padang pasir Mesir, akhirnya ditemukan kembali pada abad ke-20. Lembaran rapuh itu berisi sesuatu yang mengguncang fondasi keimanan yang telah berdiri selama 2 milenium. Sebuah kisah yang menantang apa yang selama ini kita yakini tentang pengkhianatan, tentang dosa, dan tentang keselamatan. Namanya Injil Yudas. Kitab terlarang yang menulis ulang peran sang murid yang paling dibenci dalam sejarah. Dalam halaman-halamannya, Yudas Iskariot bukan pengkhianat, melainkan murid paling setia. Ia tidak menipu Yesus. Ia menjalankan perintah rahasia yang hanya dia pahami. Bayangkan dunia di mana pengkhianatan adalah ketaatan, dan kejatuhan adalah bagian dari rencana suci. Itulah dunia yang digambarkan oleh Injil Yudas. Dan di sanalah awal dari sebuah pertanyaan yang selama berabad-abad dihindari gereja. Jika Yudas bukan pengkhianat, apa yang sebenarnya terjadi pada malam terakhir itu? Dalam video ini, kita akan menyelami misteri yang selama ini dikubur di balik sejarah resmi. Mengapa Injil Yudas disingkirkan? Siapa yang berusaha membungkamnya? Dan apa pesan tersembunyi di balik teks yang dianggap paling berbahaya bagi kekuasaan gereja? Kita akan menelusuri jejak para Gnostik, kelompok spiritual kuno yang percaya bahwa keselamatan bukan ditemukan di altar, melainkan di dalam kesadaran diri manusia sendiri. Kita akan membongkar alasan mengapa pandangan ini dianggap berbahaya. Bukan karena ia salah, tapi karena ia memberi manusia kebebasan dari kendali dogma. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah kebenaran spiritual memang harus disembunyikan demi menjaga keyakinan? Atau justru keyakinan sejati hanya lahir ketika kita berani menatap rahasia yang paling gelap dari iman itu sendiri? Inilah kisah tentang teks yang dikhianati. Bukan oleh Yudas, tapi oleh sejarah. Dan malam ini, kita akan membuka lembaran yang selama ini ditutup rapat, Injil Yudas. Untuk memahami mengapa Injil Yudas disingkirkan, kita harus menelusuri waktu. Kembali ke abad-abad pertama setelah wafatnya Yesus. Sebuah masa di mana kekristenan belum seperti yang kita kenal hari ini. Tidak ada satu gereja tunggal, tidak ada doktrin resmi, tidak ada Injil 4 yang disepakati. Yang ada hanyalah ratusan kelompok kecil yang menafsirkan ajaran Yesus dengan cara mereka masing-masing. Beberapa melihat Yesus sebagai anak Tuhan yang datang menyelamatkan dunia melalui pengorbanan. Namun ada juga kelompok lain, kaum Gnostik, yang melihatnya sebagai guru kesadaran, pembawa pengetahuan ilahi tersembunyi yang membebaskan manusia dari kebodohan spiritual. Kata gnosis sendiri berarti pengetahuan batin. Bagi kaum Gnostik, dosa bukanlah pelanggaran moral, melainkan ketidaktahuan akan jati diri sejati. Dan keselamatan tidak datang melalui darah atau ritual, tetapi melalui pencerahan, kesadaran bahwa percikan Tuhan hidup di dalam diri setiap manusia. Dalam pandangan ini, Yesus bukan hanya penyelamat, tapi seorang pembimbing yang membuka mata murid-muridnya pada realitas di balik dunia fisik. Namun tidak semua murid memahami pesan itu. Semua, kecuali satu. Yudas. Injil Yudas menggambarkan sesuatu yang luar biasa, bahwa Yudas bukan musuh, tapi satu-satunya murid yang mengerti siapa sebenarnya Yesus. Ia tahu bahwa tubuh manusia hanyalah penjara bagi jiwa ilahi, dan dengan mengkhianati gurunya, ia justru membantu membebaskan Sang Kristus dari wadah duniawinya. Sebuah tindakan yang tampak gelap di mata dunia, tapi terang di mata langit. Bagi banyak Gnostik, kisah ini bukan sekadar simbol sejarah, melainkan alegori tentang perjuangan batin manusia, tentang keberanian untuk melampaui dogma dan melihat kebenaran yang tersembunyi di balik penampilan luar. Namun pandangan seperti ini menimbulkan masalah besar bagi gereja yang sedang tumbuh. Karena jika keselamatan bisa dicapai melalui pengetahuan batin, maka gereja
Dengan semua ritual, imam dan struktur kekuasaannya menjadi tidak lagi diperlukan, dan itu berarti ancaman. Maka dimulailah sebuah kampanye panjang untuk menyingkirkan teks-teks yang tidak sesuai dengan doktrin resmi. Antara abad kedua hingga keempat, banyak tulisan gnostik dibakar, dilarang, dan dicap sesat. Dari ratusan Injil yang pernah beredar, hanya 4 yang dipilih untuk menjadi resmi. Sisanya, termasuk Injil Yudas, dikutuk sebagai karya iblis. Namun di balik semua itu, ada satu ironi besar, karena apa yang disebut ajaran sesat itu seringkali justru berisi kunci untuk memahami ajaran terdalam dari sang guru yang sama, Yesus. Dan disinilah pertanyaan yang menggema sampai hari ini. Apakah Injil Yudas dihapus karena salah, atau karena terlalu benar untuk diungkapkan pada dunia yang belum siap? Mari kita buka halaman pertama Injil Yudas. Bukan dengan mata seorang teolog, tapi dengan hati seorang pencari. Teks ini tidak bercerita tentang pengkhianatan sebagaimana kita kenal. Tidak ada ciuman yang menipu, tidak ada keserakahan yang mematikan. Yang ada hanyalah percakapan antara dua jiwa yang memahami rahasia besar tentang keberadaan. Dalam teks itu, Yesus berbicara kepada Yudas secara pribadi. Ia memanggilnya bukan dengan amarah, tapi dengan kasih yang dalam. Yesus berkata, "Engkau akan melebihi mereka semua. Engkau akan mengorbankan manusia yang membungkus diriku." Kalimat itu terdengar aneh, bahkan mengejutkan. Namun dalam bahasa simbolik gnostik, manusia yang membungkus diriku berarti tubuh fisik, wadah duniawi yang menahan cahaya ilahi. Dengan kata lain, Yudas tidak membunuh Yesus. Ia membantu membebaskannya. Bayangkan maknanya, tindakan yang oleh dunia dianggap dosa terbesar, justru bisa menjadi bagian dari rencana kosmik. Bahwa terkadang pengkhianatan hanyalah bentuk lain dari ketaatan yang lebih tinggi. Sebuah paradoks yang sulit diterima oleh doktrin yang memandang segalanya dalam hitam dan putih. Inilah mengapa Injil Yudas begitu berbahaya. Karena ia menantang struktur moral yang telah dibangun selama berabad-abad. Ia mengajarkan bahwa kebenaran sejati tidak selalu tampak benar di mata manusia, bahwa jalan menuju cahaya terkadang harus melewati kegelapan. Dalam konteks spiritual, Yudas menjadi simbol keberanian untuk mengambil peran yang paling dibenci demi menjalankan kehendak yang lebih tinggi. Ia adalah bayangan yang rela dikutuk agar terang bisa bersinar. Dan jika kita melihatnya dari perspektif batin, kisah Yesus dan Yudas bukan hanya sejarah luar. Ia adalah drama yang terjadi di dalam diri setiap manusia. Yesus adalah kesadaran ilahi di dalam diri kita, sedangkan Yudas adalah aspek jiwa yang rela mengkhianati ego agar roh bisa bebas. Itulah inti ajaran gnostik. Setiap manusia adalah mikrokosmos dari drama ilahi. Kita semua memiliki Yesus dan Yudas di dalam diri, cahaya dan bayangan, kesadaran dan kehendak, guru dan murid yang sama. Namun gereja institusional yang berusaha menjaga kejelasan moral dan ketertiban sosial tak bisa menerima ajaran seambiguitas itu. Bagi mereka, kisah Yesus harus menjadi kisah penebusan yang bersih, dengan pahlawan dan pengkhianat yang jelas. Tidak boleh ada ruang bagi paradoks, apalagi gagasan bahwa pengkhianatan bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan. Maka Injil Yudas pun dikubur, secara harfiah dan simbolik. Disembunyikan bukan hanya dari perpustakaan, tapi dari kesadaran kolektif manusia. Namun teks ini terus bergetar di bawah pasir waktu, menunggu saatnya ditemukan kembali. Dan ketika ditemukan, ia tak hanya membuka misteri tentang satu murid, tapi juga tentang seluruh makna pengorbanan, ketaatan dan kesadaran yang telah lama disalahpahami. Karena mungkin, kebenaran yang paling dalam memang harus tampak seperti pengkhianatan bagi dunia yang masih tidur. Setiap teks kuno yang ditolak selalu memiliki dua lapisan makna. Yang pertama, lapisan luar, yang tampak sesat bagi mata dunia,
Dan yang kedua, lapisan dalam, yang terlalu terang bagi dunia untuk menatapnya langsung. Injil Yudas berada tepat di antara keduanya. Dalam ajaran Gnostik, dunia material bukan ciptaan Tuhan yang sejati, melainkan karya Arkon. Makhluk-makhluk ilahi tingkat rendah yang membangun dunia ini untuk memenjarakan jiwa manusia. Yesus, dalam pandangan mereka, datang bukan untuk menebus dosa moral, melainkan untuk membangunkan manusia dari mimpi yang disebut realitas. Ia datang bukan untuk menjadi korban, melainkan untuk menunjukkan jalan keluar dari labirin dunia. Dan Yudas, yang dianggap pengkhianat, menjadi bagian dari rencana pembebasan itu. Karena hanya melalui pengorbanan tubuh, sang cahaya bisa kembali ke asalnya. Tapi disinilah letak masalah besar bagi gereja awal. Jika Yesus tidak mati untuk menebus dosa, maka seluruh sistem penebusan, pengampunan, dan ritual keimanan runtuh. Karena kekuatan gereja berdiri di atas gagasan bahwa keselamatan datang melalui mereka, bukan dari kesadaran batin manusia. Dengan kata lain, Injil Yudas bukan hanya menantang teologi, tapi juga mengancam struktur kekuasaan spiritual dan politik yang baru lahir saat itu. Bayangkan sebuah teks yang mengatakan, Tuhan tidak jauh, kerajaan surga tidak di atas sana, tapi di dalam dirimu. Itu adalah kalimat yang bisa membebaskan manusia, tapi juga bisa menghancurkan lembaga yang hidup dari ketidaktahuan manusia akan dirinya sendiri. Maka, demi menjaga kesatuan dan otoritas, para bapak gereja menutup pintu bagi semua teks yang terlalu bebas. Mereka menulis ulang sejarah, menata narasi, dan membentuk kebenaran tunggal. Yang kompleks dibuat sederhana, yang simbolik dijadikan literal, dan yang mistik dijadikan dogma. Namun bayangan tidak bisa menutupi cahaya selamanya. Ketika Injil Yudas ditemukan di Mesir pada tahun 1970-an, dunia terhenyak. Para peneliti menyadari bahwa teks ini tidak sekadar kontroversial. Ia filosofis, metafisik, bahkan eksistensial. Ia berbicara tentang rahasia jiwa, tentang kebebasan, dan tentang keilahian yang melekat pada setiap manusia. Di salah satu bagian paling misteriusnya, Yesus berkata kepada Yudas, "Engkau akan dikutuk oleh generasi-generasi lain, namun engkau akan memerintah atas mereka semua." Kalimat itu terdengar seperti nubuat. Dan mungkin memang begitu, karena hingga kini, nama Yudas masih dikutuk. Tapi ide-idenya, keberaniannya untuk menjalankan kehendak yang tak dimengerti orang lain, terus bergema di hati mereka yang mencari kebenaran sejati. Yudas bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah arketipe, bayangan di dalam diri manusia yang berani menantang Tuhan versi dunia demi menemukan Tuhan yang sejati di dalam jiwa. Itulah makna terdalam dari kisah ini, bahwa kadang untuk menemukan terang, seseorang harus rela menjadi kegelapan. Dan mungkin itulah alasan Injil ini disingkirkan, karena ia tidak hanya menceritakan sejarah, ia membangunkan kesadaran. Dan kesadaran adalah sesuatu yang tak bisa dikendalikan oleh doktrin manapun. Bayangkan, setelah 2000 tahun kebencian dan kutukan, nama Yudas tiba-tiba bersinar kembali, bukan sebagai simbol pengkhianatan, melainkan sebagai lambang kesetiaan yang tak dipahami dunia. Mungkin selama ini, sejarah bukan hanya ditulis oleh para pemenang, tetapi juga disunting oleh mereka yang takut pada pertanyaan. Pertanyaan tentang makna sejati penebusan, tentang siapa sebenarnya yang kita sembah, dan mengapa kebenaran harus selalu datang dengan harga pengorbanan. Injil Yudas bukan hanya sebuah teks kuno, ia adalah cermin bagi kesadaran manusia, menggugat cara kita memahami dosa, iman, dan ketaatan. Ia berbisik lembut kepada setiap pencari, beranilah memandang kegelapan, karena di sanalah cahaya disembunyikan. Dan mungkin itu pesan terdalamnya, bahwa dalam setiap diri, ada Yudas yang ditakuti dan Yesus yang tersembunyi. Keduanya bukan musuh,
melainkan dua sisi dari proses pencerahan. Yang satu menyerahkan, yang lain membebaskan. Hanya ketika keduanya menyatu, manusia benar-benar mengenal Tuhan. Jadi ketika kita bertanya, mengapa Injil Yudas disingkirkan gereja? Mungkin jawabannya bukan semata karena teologi, tapi karena keberanian teks itu untuk mengatakan sesuatu yang paling berbahaya, bahwa kebenaran tidak membutuhkan perantara, dan Tuhan bisa ditemukan dalam kesadaran diri yang paling sunyi. Karena kebenaran sejati, seperti yang disiratkan Injil ini, tidak bisa dimiliki, hanya bisa dialami. Ia tidak hidup di altar batu, tapi di hati manusia yang berani mencari. Bahkan ketika pencarian itu membuatnya tampak sesat, maka biarlah dunia tetap menilai Yudas sebagai pengkhianat. Karena bagi mereka yang mampu melihat dengan mata batin, ia mungkin bukan penipu, melainkan penjaga gerbang menuju pengetahuan yang tak terucapkan. Dan pada akhirnya, seperti semua rahasia kuno, Injil Yudas tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu manusia yang siap membacanya dengan mata yang telah terbangun.